Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat terpencil, tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, sambil menengadah ke langit ia memberkati, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Para murid lalu memberikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sebanyak 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, selamat sore semuanya. Selamat sore. Apa kabar hari ini? Baik. Puji Tuhan. Dalam bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini, ketika Yesus mau pergi ke tempat yang sepi, orang banyak mengikuti dia. Dalam permenungan saya bertanya, kenapa orang mau mencari-cari Yesus dan mengikuti dia dalam kehidupannya? Pasti ada sesuatu, pasti ada kekuatan, pasti ada pengalaman yang luar biasa yang membuat orang-orang terus mencari Yesus dan mau mengikuti dia. Maka pertanyaannya, apakah kita juga mau mencari Yesus dalam kehidupan kita? Apakah dengan semua peristiwa pengalaman yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau terus ada bersama dengan Yesus dalam kehidupan kita? Dan ketika mereka mengikuti Yesus, hari sudah larut malam, mereka harus makan, tidak punya apa-apa. Lalu para murid ngomong ke Yesus, suruh mereka pulang, mereka harus makan. Di sini nggak ada makanan. Yesus mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, Tuhan memanggil Anda dan saya dalam kehidupan kita untuk bisa memberi makan kepada orang lain. Bisa memberi sesuatu, peneguhan, kekuatan. Maka tadi jelas, Yesus punya hati yang berbelas kasih ketika dia melihat mereka. Dia lalu tergerak hatinya oleh belas kasih. Maka pertanyaannya, apakah kita juga punya hati yang berbelas kasih ketika kita melihat orang lain berkekurangan dalam kehidupan kita? Apakah kita juga punya hati yang berbelas kasih ketika orang lain menderita dalam kehidupan kita? Ini yang patut kita pertanyakan dalam diri kita masing-masing. Dan Yesus mengatakan, kalian punya apa? Mereka mengatakan, kami cuma punya 5 buah roti dan 2 ekor ikan. Bayangkan 5.000 orang, bagaimana mungkin bisa makan dari 5 potong roti dan 2 ekor ikan? Tidak mungkin.
Tetapi karena orang datang dan memberikan itu secara ikhlas kepada Yesus, ketika sekecil apapun yang Anda berikan dalam kehidupan Anda, apapun itu, ketika Anda berikan kepada orang lain dengan ikhlas hati, akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Buktinya 2 ekor ikan 5 potong roti bisa memberi 5.000 orang makan. Berarti justru ketika kita memberi dengan keikhlasan hati, jangan pernah takut bahwa kita akan kekurangan dalam kehidupan kita. Kita akan berlimpah-limpah. Kita akan dilipat gandakan apa yang kita berikan dalam kehidupan kita. Ini luar biasa. Orang memberi bukan dari kelebihannya, tapi orang memberi dari kekurangannya. 2 potong ekor ikan dan 5 potong roti. Dari kekurangan dia memberi, maka berlimpah ruah. Pertanyaannya, dalam situasi krisis seperti ini, kita juga mau berpikir, keluarga saya harus makan, semua orang harus makan. Bagaimana mungkin saya bisa memberi makan orang lain, keluarga saya juga butuh makan. Tapi kita belajar dari pengalaman hari ini. Dengan memberi kepada orang lain, kita tidak usah takut kekurangan dalam kehidupan kita. Asalkan berilah dengan keikhlasan hati, maka Anda akan memperoleh berlipat-lipat ganda dalam kehidupanmu. Ibu Teresa dari Kalkuta mengatakan, memberi, lakukanlah kebaikan dengan cinta yang besar daripada engkau melakukan sesuatu hanya untuk dipuji orang. Tidak penting. Tapi lakukanlah itu dengan cinta yang besar. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kadang kita makanan berlebihan. Kadang kita buang di tempat sampah. Mendingan yang kita buang di tempat sampah kita bagikan kepada orang lain supaya bermanfaat. Maka mari kita berjuang untuk menghargai apapun yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam bacaan pertama tadi dikatakan oleh Tuhan, Tuhan berfirman, hai kamu semua yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah, terima gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah, minum anggur dan susu tanpa bayar. Tuhan mengundang kita. Tuhan tidak pelit. Tuhan tidak memperhitungkan apapun. Tapi Dia mengundang kita datang gratis, saya beri gratis. Kamu mau nggak? Kamu rindu nggak? Ini pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Sekali lagi, hari ini kita merayakan perayaan Ekaristi, di mana Tuhan memberikan dirinya seutuhnya untuk kebahagiaan kita. Dia beri, Dia berbagi dengan kita. Dia berbagi tubuh dan darahnya. Pertanyaannya sekali lagi, maukah kita berbagi hidup dengan orang lain? Maukah kita memberikan dari kekurangan kita untuk memuaskan dahaga orang-orang yang saat ini membutuhkan bantuan kita karena kelaparan, karena krisis ekonomi, karena persoalan rumah tangga, karena studinya. Banyak orang yang sedang stres sekarang. Tapi apakah kita mau seperti tadi memberi, maka kita tidak akan pernah kekurangan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, mari lakukanlah kebaikan demi kebaikan, maka kebaikan demi kebaikan akan mengikuti dirimu. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa baiknya. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu mengenyangkan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita mati kelaparan. Maka tadi Tuhan bisa bikin mujizat, tapi Tuhan tidak langsung. Punya kamu berapa? Apa yang ada padamu? Oh, 2 ekor ikan dan 5 potong roti. Ya udah, mari. Tuhan butuh kerjasama. Tuhan tidak langsung memberi, tapi mari kita kerjasama dengan Tuhan. Maka kita akan berlimpah ruah. Kita akan mendapatkan kepuasan karena tadi kita mau bekerja sama dengan Tuhan. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, sekecil apapun pemberianmu akan sangat berguna bagi orang yang membutuhkannya. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menyegarkan kami dengan santapan surgawi
Dampingilah kami selalu dengan bantuan-Mu dalam perjanjian hidup kami. Dan janganlah Engkau menghentikan cinta kasih-Mu, agar kami layak memperoleh keselamatan kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, senantiasa dibimbing oleh berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara